Wabarakatuh. Saya Nesa Putri Azahra dari kelas akuntansi malam Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan matkul praktek audit mengenai modul 2 tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini sudah terdapat prosedur audit piutang usaha yang dimana prosedur audit piutang usaha pada nomor 1 dan 2 untuk indeksnya diberi tanda centang dikarenakan prosedur sudah sesuai. Untuk prosedur audit nomor 3 diberi tanda strip karena tidak melakukan prosedur audit. Untuk prosedur 4, 5, 6 sampai 7 dilakukan prosedur konfirmasi secara representatif pada kertas kerja EE. Selanjutnya prosedur nomor 8 diberi tanda strip karena tidak melakukan prosedur. Untuk prosedur 9 prosedur dilakukan pada kertas kerja PL1.1 dan untuk prosedur 10 sampai dengan 13 diberi tanda strip karena tidak melakukan prosedur audit. Prosedur audit pajak pertambahan nilai. Di sini untuk prosedur audit pajak pertambahan nilai dari nomor 1 sampai 6 untuk indeksnya diberi tanda strip karena tidak dilakukan prosedur audit. Yaitu prosedur audit penjualan. Untuk nomor 1 untuk indeksnya dilakukan prosedur audit pada kertas kerja PL1, sedangkan prosedur audit nomor 2 diberi tanda centang karena sudah dilakukan prosedur audit. Untuk nomor 3 diberikan tanda strip karena tidak melakukan prosedur audit. Yang keempat diberi tanda centang dikarenakan melakukan prosedur audit. Dan untuk prosedur kelima itu melakukan prosedur audit pada kertas kerja TOK 1. Yang keenam tidak melakukan prosedur audit maka diberi tanda strip. Untuk yang ketujuh melakukan prosedur audit berdasarkan kertas kerja TOK 1. Selanjutnya pada prosedur nomor 8, 10 dan 11 tidak melakukan prosedur audit sehingga diberi tanda centang. Sehingga diberi tanda strip. Lalu untuk prosedur nomor 9 diberi tanda centang karena melakukan prosedur audit. Sedangkan untuk prosedur audit penjualan nomor 12 dan 13 melakukan prosedur audit berdasarkan kertas kerja PL1. Jangan lupa di setiap bawah schedule atau prosedur audit terdapat klien yaitu PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama masing-masing mahasiswa. Untuk tanggal dibuatnya di sini tanggal 8 Februari 2018 dan diperiksanya pada tanggal 8 Maret 2019. Sebelumnya kita akan melakukan jurnal koreksi terlebih dahulu. Data-datanya terdapat pada buku 1 modul 2 di halaman 56 sampai 57. Sebagai contoh, pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231 tercatat 2 kali. Di sini sudah terdapat jurnal koreksinya yang dimana penjualan sebesar 10 juta didebet, PPN keluaran didebet sebesar 1 juta, sedangkan piutang usaha atas PT Krakatau sebesar 11 juta dikredit. Terdapat kertas kerja E yang dimana bentuk kertas kerjanya dapat dilihat pada buku 2 modul 2 halaman 21. Untuk kertas kerja E di sini sudah terdapat piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lain-lain. Untuk saldo per klien 31 Desember 2018-nya untuk piutang usaha 11 miliar 990.973.240. Untuk piutang afiliasi tidak ada alias 0. Sedangkan piutang lain-lain sebesar 85 juta. Data saldo per klien ini didapat dari buku modul
buku 2 modul 2. Selanjutnya untuk pare sebelah debit untuk piutang usaha didapat dari total pare dari kertas kerja S1 di mana totalnya 213. Sedangkan total pare di kredit untuk piutang usaha didapat dari kertas kerja S1 juga di mana posisi kreditnya yaitu 75.900. Untuk saldo pare pada piutang afiliasi dan piutang lain-lain baik sebelah debit maupun kredit tidak ada. Lalu selanjutnya untuk saldo per audit 31 Desember 2018 dihitung dengan cara data per klien yaitu 11.990.973.240 ditambah dengan debit sebelah debit yaitu 213 juta dikurang dengan sebelah kredit yaitu 75.900 sehingga mendapat 12.128.73.240. Untuk piutang afiliasinya tidak ada alias sama dengan 0. Untuk piutang lain-lain saldo per auditnya tetap 85 juta karena di pare untuk debit dan kreditnya tidak ada, sehingga jika ditotal untuk saldo per kliennya yaitu 12.075.973.420. Untuk saldo pare debitnya sebesar 213 juta, pare kreditnya 75.900, sedangkan saldo per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 12.213.73240. Di setiap kertas kerja pasti memiliki kolom seperti klien atas nama PT Sugus, schedule-nya piutang dibuat oleh Wijaya, tanggal pembuatannya 8 Februari 2018, diperiksa oleh nama masing-masing mahasiswa di sini karena saya sesuai dengan saya maaf sekali lagi di sini karena saya bertindak seolah-olah seperti pemeriksa di sini, maka membuatnya nama saya itu Nesa. Tanggalnya diperiksa tanggal 8 Maret 2019. Untuk indeksnya indeks E, periodenya periode 13 Desember 2018. Selanjutnya kertas kerja S1. Untuk kertas kerja S1 untuk nama pelanggan serta saldo per kliennya bisa dilihat pada buku 1 modul 2 halaman 52 sampai 56. Seperti yang kita ketahui, PT Krakatau untuk data per kliennya 33 juta, untuk PT Merdeka 103.960 juta, PT Orientasi 11 juta, PT Lestari 59 juta, PT Nuansa 116.125.000, PT Pelita 10.357.27.600, lalu ada PT Queenie sebesar 132 juta, lalu ada PT Sejahtera sebesar 107.817.500, untuk PT Usaha Lancar sebesar 390.989.140, untuk PT Wahana sebesar 151.500.000, untuk PT Rimba sebesar 27.500.000, untuk PT Tempo sebesar 15 juta, PT Zebra Pertama sebesar 55 juta, untuk PT Zeira sebesar 159 juta, untuk Forbok Inch-nya 0, untuk EQV USD 20.000 sebesar 90 juta, Royal Inch-nya 0, untuk EQV USD 40.000-nya sebesar 182 juta. Sehingga total saldo per kliennya itu 11.990.973.240. Selanjutnya untuk parenya didapat dari
jurnal koreksi, di mana untuk PT Usaha Lancar terdapat di jurnal koreksi nomor 2 di sebelah debit sebesar 198 juta. Dan untuk PT Zebra pertama sebesar 15 juta. Sedangkan pare di sebelah kreditnya pada PT Krakatau itu sebesar 11 juta dari jurnal pertama koreksi nomor pertama. Lalu ada jurnal di nomor 8 sebesar 11 juta untuk PT Orientasi. Sedangkan untuk PT Lestari terdapat sejumlah 15 juta di kredit atas jurnal nomor 6. Lalu untuk PT Usaha Lancar sebesar 22 juta atas jurnal koreksi nomor 4. Dan untuk PT Wahana sebesar 1.500.000 didapat dari jurnal koreksi nomor 3. Untuk PT Zebra lagi di sebelah kiri, untuk PT Tempo ada di sebelah kredit sebesar 15 juta terdapat di jurnal koreksi nomor 9. Dan terakhir untuk PT Zeira terdapat jurnal koreksi pada pare kredit sebesar 400.000. Untuk data pare sebelah debit totalnya sebesar 213 juta. Lalu untuk pare sebelah kredit totalnya adalah 75.900. Untuk saldo per auditnya itu didapat dari untuk PT Krakatau dari saldo per klien 33 juta ditambah debit jika ada, lalu dikurang kredit. Di sini dikurang kredit sebesar 11 juta sehingga saldo per auditnya 22 juta. Selanjutnya untuk PT Merdeka, karena parenya baik di sebelah debit maupun kredit tidak ada, maka saldonya tetap sama yaitu sebesar 103.960. Untuk PT Orientasi, saldo per kliennya awalnya 11 juta, namun dikarenakan terdapat pare di sebelah kredit, jadi untuk saldo per auditnya jika dikurangin hasilnya makanya tidak ada atau menjadi 0. Lestari untuk per kliennya yaitu 59 juta. Dikarenakan ada pare di sebelah kredit sebesar 15 juta, maka saldo per auditnya menjadi 44 juta. Sedangkan untuk PT Nuansa, Pelita, dan Queenie tidak ada pare baik di sebelah debit maupun kredit, jadi hasil saldo per klien per auditnya sama. Lalu untuk PT Usaha selanjutnya, lalu untuk PT Sejahtera di sini saldo per kliennya 107.871.500 karena terdapat saldo pare di sebelah kredit sehingga saldo per auditnya 85.871.500. Dan untuk PT Usaha Lancar di sini saldo per kliennya 390.989.140. Di sini parenya ada di sebelah debit, maka akan bertambah menjadi 588.989.140 untuk saldo per auditnya. Lalu di sini ada PT Wahana sebesar 151.500, di mana terdapat pare sebelah kredit di mana mengurangi sehingga menjadi 150 juta. Lalu untuk PT Rimba sendiri karena pare debit kreditnya tidak ada jurnal koreksi, maka saldo per auditnya tetap menjadi 27.500. Untuk PT Tempo per kliennya 15 juta, ada terdapat koreksi di sebelah kredit yaitu sebesar 15 juta sehingga per auditnya menjadi 0. Dan untuk PT Zebra pertama saldo per kliennya yaitu 55 juta.
Namun terdapat jurnal koreksi di sebelah debat 15 juta sehingga menambah jadi saldo perauditnya 70 juta. Untuk PT Zeira per kliennya 159 juta. Untuk jurnal koreksi di sebelah kredit terdapat 400.000 sehingga total per auditnya 158.600. Lalu untuk Forbox Inc per auditnya 0. Untuk equity USD 20.000, Royal Inc equity USD 40.000. Total saldo per klien sama per auditnya sama karena tidak ada jurnal koreksi baik dari sebelah debit maupun kredit, sehingga total per auditnya di sini 12.128.73.240. Lalu di sini kliennya PT Subus. Untuk schedule piutang usaha dibuat oleh Wijaya, tanggal pembuatannya itu 8 Februari 2018, diperiksa oleh nama mahasiswa. Lalu tanggalnya itu 8 Maret 2019. Untuk indeksnya itu E1, periodenya 31 Desember 2018. Kertas kerja EE, di mana untuk nama pelanggan, alamat, dan jumlah per klien, serta bentuk kertas kerja itu didapat dari buku 2, modul 2, halaman 25. Di sini untuk yang nama pelanggan pertama, PT Krakatau, jumlah per kliennya 33 juta. Lalu untuk PT Merdeka 103.960 juta. Untuk PT Orientasi 11 juta. Untuk PT Lestari 59 juta. Untuk PT Nuansa 116.125.000. Untuk PT Pelita 10 miliar 350 juta. 50 juta 27.600. PT Queenie 132 juta. PT Sejahtera 107 juta 871.500. PT Usaha Lancar sebesar 390 989 140. Untuk PT Rimba sebesar 27 juta 500. Untuk PT Tempo sebesar 15 juta. PT Zebra Pratama sebesar 55 juta. Untuk PT Zeira 159 juta. Forbox Inc sebesar 90 juta. Royal Inc sebesar 182 juta. Sehingga jumlah per kliennya sebesar 11.990.973.240. Dapat kolom hasil konfirmasi yang dimana NR itu tidak ada jawaban, RD jawaban tidak cocok, sedangkan CB jawaban cocok. Di sini untuk PT Krakatau untuk hasil konfirmasi 1 dan 2 itu berarti tidak ada jawaban. Lalu untuk PT Merdeka itu hasil konfirmasinya tidak cocok, yaitu terdapat perbedaan 10 juta karena selisih dari giro sehingga mengurangi piutang usaha. Lalu untuk PT Orientasi, Lestari, dan Nuansa untuk hasil konfirmasi 1-2 itu tidak ada jawaban. Untuk PT Pelita konfirmasi 1 itu dia ada tidak ada jawaban. Untuk konfirmasi keduanya jawaban cocok. Untuk PT Queenie hasil konfirmasi 1 dan 2 tidak cocok, tidak ada jawaban. Lalu untuk PT Sejahtera yaitu hasil konfirmasi satunya tidak cocok sehingga terdapat perbedaan sebesar 22 juta. Untuk PT Usaha Lancar hasil konfirmasi 1-2-nya tidak ada jawaban. Untuk PT Wahana hasil konfirmasinya itu tidak cocok sehingga perbedaannya 1.500.000. PT Rimba juga jawaban tidak cocok sehingga terdapat perbedaan 11 juta. Lalu PT Tempo sebesar 15 juta karena hasil konfirmasi 1 tidak cocok. Untuk PT Zebra juga hasil konfirmasi satunya tidak cocok sehingga terdapat perbedaan 15 juta. Untuk PT Zeira juga tidak cocok dikarenakan terdapat perbedaan sebesar 400.000.
Untuk for box ins, hasil konfirmasi satunya cocok dan royal ins konfirmasinya cocok. Perbedaan ini didapat dari kertas kerja E1 yang dimana catatan pemeriksaannya itu berupa jurnal koreksi. Untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari untuk PT Krakatau sebesar 22 juta. Untuk PT Merdeka itu sebesar 103.960.000. Lalu untuk PT Lestari sebesar 36.750.000. Untuk PT Nuansa 116.125.000. Lalu ada PT Queenie sebesar 132 juta. Lalu ada PT Sejahtera sebesar 85.871.500. Lalu ada dari PT Wahana sebesar 868.989.140. Lalu ada dari PT Rimba sebesar 27.500. Untuk hasil perbedaannya itu sebesar 44.900.000. Lalu jangan lupa kliennya PT Sugus untuk schedule daftar konfirmasi dibuat oleh Wijaya, dibuat tanggal 8 Februari 2018, diperiksa oleh nama mahasiswa, karena di sini saya yang menjelaskan, maka nama saya Nesa. Lalu tanggal diperiksanya 8 Maret 2019 untuk indeks EE periode 31 Desember 2018. Di sini saya menjelaskan kembali untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan itu saldonya didapat dari buku 1 modul 1 halaman 5 buku 1 modul 2 halaman 57. Kerja EE1 di mana pengiriman pertama pada tanggal 14 Januari 2019. Di sini saldo menurut konfirmasi CB jumlah konfirmasinya 2 didapat dari hasil konfirmasi pertama. Yang di sini menunjukkan CB dari Forbox Ins dan Royal Ins. Lalu untuk jumlahnya itu sebesar 272 juta didapat dari kertas kerja EE untuk total dari jumlah perkalian dari Forbox Ins 90 juta ditambah Royal Ins sebesar 182 juta. Selanjutnya selisih yang dilaporkan atau RD jumlah konfirmasinya 7 didapat dari kertas kerja EE hasil konfirmasi 1 yaitu pada PT Merdeka, lalu PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra, PT Zeira. Untuk jumlahnya sendiri sebesar 574.931.500. Sama untuk jumlahnya sendiri itu didapat dari data jumlah per klien yang sesuai dengan hasil konfirmasi RD. Lalu untuk selisih dengan pembukuan klien sebesar 44.900.000. Untuk kembali melalui pos itu 0. Untuk tidak kembali NR jumlah konfirmasinya 7 didapat dari kertas kerja EE hasil konfirmasi 1 NR yang di sini ada PT Krakatau, Orientasi, Lestari, Pelita, Queenie, dan Usaha Lancar. Untuk jumlahnya sendiri sebesar 11.099.141.270 yang didapat dari jumlah per klien yang hasil konfirmasi satunya NR. Untuk total yang dikirim jumlahnya itu tinggal ditambah 272 juta ditambah dengan 574.931.500
ditambah dengan selisih pembukuan klien 44.900.000 sehingga menjadi total yang dikirim 11.993.240 untuk piutang usahanya mengikuti saldo total yang dikirim. Untuk persentase tahun berjalan itu, saldo menurut konfirmasi CB sebesar 2,27% yang didapat dari jumlah konfirmasi dibagi jumlah dikali 100%. Untuk semua cara persentase tahun berjalan sama, jumlah konfirmasi dibagi jumlah dikali 100%, sehingga untuk RD sendiri 4,79%, untuk selisih pembukuan klien 0,37%, untuk kembali melalui pos 0%, untuk kok tidak kembali sebesar 92,56%, total yang dikirim 100%, dan untuk total piutang usaha mengikuti total yang dikirim. Untuk bagian bawahnya terdapat kolom klien PT Sugus, schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 8 Februari 2018, diperiksa oleh NESA, tanggal diperiksa 8 Maret 2019 untuk indeks EE1 periode 31 Desember 2018. Itu untuk kertas kerja EE2 di mana pengiriman kedua pada tanggal 1 Februari 2019. Untuk saldo menurut konfirmasi CB, jumlah konfirmasinya 1, didapat dari kertas kerja EE, konfirmasi kedua yaitu pada PT Pelita. Lalu untuk selisih yang dilaporkan RD tidak ada. Untuk hasil konfirmasinya 0, selisih dengan klien tidak ada. Untuk kembali melalui pos 0, untuk tidak kembali atau NR, jumlah konfirmasinya 6, didapat dari kertas kerja EE, hasil konfirmasi 2. Di sini terdapat PT Krakatau, PT Orientasi, lalu PT Lestari, PT Nuansa, PT Queenie, dan PT Usaha Lancar. Untuk jumlahnya sendiri didapat dari kertas kerja EE yang dimana konfirmasi CB-nya itu jumlah per kliennya itu terdapat pada PT Pelita sebesar 10.357.027.600. Untuk jumlah di sini untuk jumlah untuk tidak kembali NR itu total dari hasil konfirmasi yang berada pada kertas kerja EE konfirmasi kedua yang dimana PT Krakatau sebesar 33 juta, ditambah PT Orientasi 11 juta, ditambah PT Lestari sebesar 59 juta, lalu ditambah PT Nuansa sebesar 116 juta 125, ditambah PT Queenie sebesar 132 juta, dan terakhir ditambah PT Usaha sebesar 390.989. Untuk jumlah konfirmasi untuk total yang dikirim sebesar 7, jumlah dari saldo konfirmasi CB ditambah tidak kembali NR. Untuk total yang dikirim jumlahnya itu sebesar 11.991.41740. Untuk total piutang usahanya mengikuti total piutang usaha yang dikirim. Lalu untuk persentasenya sama, yaitu jumlah konfirmasi 1 dibagi dengan jumlah 10.357.27600 dikali 100%, sehingga saldo konfirmasi CB 86%. Untuk selisih dilaporkan RD tidak ada, selisih catatan klien juga tidak ada, kembali melalui pos tidak ada. Untuk tidak kembali NR sebesar 6%, sama caranya, yaitu jumlah konfirmasi dibagi jumlah sebesar 742.140 sehingga presentasi tahun berjalannya 6%. Lalu ini juga 93% didapat dari total jumlah konfirmasi dibagi total jumlah sehingga mendapat 93%. Untuk total piutang usaha itu mengikuti total yang dikirim. Presentasi konfirmasi dikirim terhadap total piutang usaha juga mengikuti total piutang usaha. Jangan lupa di bawahnya klien PT Sugus schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha
dibuat oleh Wijaya tanggal 8 Februari 2018, diperiksa oleh NESA tanggalnya 8 Maret 2019, indeks EE2 periode 31 Desember 2018. Untuk PL1 untuk kertas kerjanya itu dapat dilihat di buku 2 modul 2 di halaman 38, yang dimana saldo per kliennya itu juga untuk penjualan sebesar 42.712.087.000, sedangkan retur penjualannya sebesar 125.253 juta. Lalu di sini penjualan terdapat pare di sebelah debit sebesar 30 juta, di mana total dari jurnal koreksi 1 dan 4 yang terdapat pada E1, E1, yang dimana di sini penjualan sebesar 10 juta di debit, lalu atas pencatatan koreksi yang double PT Krakatau sama untuk mencatat barang yang belum sampai dari ke PT Sejahtera sebesar 20 juta, sehingga di sini di total menjadi 30 juta, yaitu tadi 10 atas pencatatan double PT Krakatau 10 juta ditambah pencatatan atas barang yang belum sampai ke PT Sejahtera sebesar 20 juta, yaitu sehingga di total menjadi 30 juta. Untuk pare sebelah kreditnya itu sama berada pada jurnal nomor 2 di jurnal koreksi S1, di mana di sini terdapat kesalahan pencatatan nominal PT Usaha Lancar sebesar 198 juta, sehingga di sebelah kredit. Untuk retur penjualan tidak ada pencatatan jurnal koreksi, sehingga untuk per auditnya saldo per kliennya 421.712.087 ditambah 30 juta dikurang 198 juta menjadi 42.880.087.000. Lalu untuk retur penjualannya tetap 125.253 juta. Saldo per auditnya 125.253 juta karena tidak terdapat pare atau jurnal koreksi di sebelah debit maupun kredit. Untuk totalnya untuk saldo per kliennya menjadi 42.586.834 juta. Lalu untuk pare di sebelah debitnya 30 juta, untuk sebelah kreditnya 198 juta, untuk saldo per auditnya 42.754.834.000. Ini ada PL 1.1 yang dimana kertas kerja ini berisi surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, tanggal pencatatan. Untuk semua data-data ini terdapat pada buku 1 modul 2 di halaman 57 sampai 58. Yang dimana untuk tanggal faktur, tanggal surat jalan, dan tanggal pencatatan itu sama, itu pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor yang sama 229 atas PT Zaira sebesar 158.600.000. Lalu tanggal 28 Desember 2018 itu surat jalan, surat faktur penjualan, tanggal pencatatan sama untuk nomor 230 sampai 233 atas for walk-in sebesar 97 juta, PT Krakatau 11 juta, Royal Inn 182 juta, dan PT Sejahtera 22 juta. Untuk tanggal surat jalan, faktur penjualan, dan tanggal pencatatan untuk PT Pelita itu sama tanggal 4 Januari 2019 dengan nomor 001 di mana jumlahnya 100 juta. Lalu surat jalan, faktur penjualan, tanggal pencatatan PT Nuansa itu sama dengan nomor 002
di mana jumlahnya 200 juta. Lalu untuk PT Zebra untuk surat jalan, waktu penjualan dan tanggal pencatatan pada tanggal 7 Januari 2019 itu sama, yaitu sebesar 50 juta. Untuk PT Sejahtera surat jalan, faktur penjualan, tanggal pencatatan di tanggal 8 Januari 2019 dengan nomor 004 sejumlah 75 juta. Dan yang terakhir untuk PT Rimba, surat jalan, faktur jalan, tanggal pencatatan itu sama pada tanggal 8 Januari 2019 dengan nomor 005 di mana sebesar 35 juta. Untuk kolom di bawahnya itu klien PT Sugu, schedule uji bisa batas penjualan dibuat oleh Wijaya tanggal 8 Februari 2018, diperiksa oleh NESA tanggalnya 8 Maret 2019 untuk indeks PL 1.1 untuk periode 31 Desember 2018. Tok 1 di mana terdapat di halaman 57 buku 1 modul 2. Di sini hanya terdapat 5 perusahaan karena untuk tahun 2018. Di sini untuk surat jalan dan faktur penjualan serta nomornya untuk PT Zaira itu sama. Surat jalan dan fakturnya tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229. Untuk jumlahnya itu 158.600. Lalu yang nomor 2 345 untuk surat jalan, faktur penjualan itu sama tanggalnya di 28 Desember 2018 dengan nomor yang berbeda. Untuk 230 atas phone box-in yaitu sebesar 90 juta jumlahnya. Untuk 231-nya itu untuk PT Krakatau 11 juta. Lalu ada PT Royal Ins nomornya 232 sebesar 182 juta. Dan yang terakhir PT Sejahtera nomornya 233 dengan jumlah 22 juta. Untuk bukti pendukung di checklist semua karena semua data ada di halaman 62 buku 1 modul 2. Untuk otoritas sendiri yaitu kewenangan audit. Sehingga dalam pemeriksaan seorang audit mendapatkan kewenangan untuk memeriksa sehingga di checklist semua. Untuk footing menguji kebenaran sudah dilakukan sehingga diberi tanda checklist. Untuk bukti penjualan juga terdapat di halaman 62 buku 1 modul 2. Diberi checklist karena data bukti ada. Lalu kartu piutang juga ada sehingga diberi checklist di halaman 52 buku 1 modul 2. Untuk buku besar sendiri tidak ada. Di sini ada catatan pemeriksaan. Untuk transaksi penjualan PT Zaira terdapat kesalahan perhitungan seharusnya sebesar 158.596.900, terdapat selisih sebesar 3.100. Dan transaksi penjualan penjualan ke PT Krakatau terdapat kesalahan perhitungan yang seharusnya tercatat sebesar 11.000, terdapat selisih sebesar 10.989.000. Jangan lupa untuk di bagian bawahnya kolomnya PT Sugu, schedule uji transaksi penjualan dan piutang dibuat oleh Wijaya tanggal 8 Februari 2018, diperiksa oleh mahasiswa yang presentasi. Di sini saya Nesa. Tanggal 8 Maret 2019, indeks untuk tok 1 periode 31 Desember 2018. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.